Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, saya Imam sebagai Ketua Umum Asosiasi Produsen Alkes Indonesia. Pada kesempatan yang bagus ini, izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan TKDN. Jadi pada beberapa waktu yang lalu saat pemerintah dalam hal ini Pak Presiden memberikan respon terhadap kebijakan tarif resiprokal dari pemerintah Amerika, sempat tersampaikan dalam salah satu sarasehan yang menyampaikan bahwa TKDN disederhanakan atau bahkan TKDN tidak perlu. Kemudian prosesnya terbit Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, di mana TKDN kembali digunakan sebagai tools untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah. Nah, ini satu hal yang sangat bagus tentu saja. Nah, namun mendengar kabar lagi pada beberapa waktu yang lalu di saat kebijakan tarif resiprokal mencapai final, di mana pemerintah Indonesia diberikan tambahan tarifnya 19%, namun ada ujungnya, yaitu pembebasan TKDN. Ini yang menjadi satu hal yang sangat concern. Kita banyak pengalaman terkait dengan TKDN ini, khususnya pada saat COVID, di mana kita kesulitan untuk bisa mempertahankan diri atau bisa mandiri terhadap produk alat kesehatan khususnya. Nah, hal ini merupakan satu concern dari kami bahwa pemerintah cukup harus berhati-hati dalam hal menetapkan satu respon khususnya terkait dengan TKDN ini, karena pembebasan TKDN yang dilakukan kepada pemerintah Amerika bukan tidak mungkin akan menjadi satu hal atau resiko di mana negara lain juga akan melakukan tuntutan yang sama. Apabila tuntutan itu terjadi dan Indonesia tidak bisa menolak seperti halnya tuntutan Amerika untuk membebaskan TKDN khususnya untuk alat kesehatan, maka industri alat kesehatan dalam negeri sangat berisiko. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa untuk TKDN ini kita masih memperhatikan beberapa poin penting, bahwa kebijakan TKDN untuk industri alat kesehatan dalam negeri memberikan multiplier effect yang sangat positif. Ya, jadi dari rekrutmen tenaga kerja, otomatis kalau misalnya kebijakan TKDN menjadi diabaikan, maka berisiko adanya PHK atau pengurangan tenaga kerja. Kemudian multiplier effect yang lain mengenai perekonomian tentu saja, di mana saat industri ini bertumbuh, maka perekonomian juga akan ikut tumbuh. Tertentu yang difokuskan kepada program-program prioritas seperti makanan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sebagainya. Akan tetapi ini harus ada jalan keluar, karena tidak dilakukan, teman-teman distributor di daerah itu menjadi komponen penting dari kemandirian, karena Indonesia dalam struktur geografi kepulauan sangat jauh-jauh, sehingga peranan distributor, peranan logistik menjadi sangat penting. Jangan lupa alat kesehatan itu adalah regulated business, jadi alat-alat yang sudah dilakukan penelitian dengan baik, diproduksi dengan baik, standar internasional dengan GPA itu sudah baik kualitasnya. Kalau tidak didistribusikan dengan baik, khawatirnya sampai di rumah sakit digunakan pasien, kondisinya jadi sudah tidak baik. Oleh karena itu peranan distributor menjadi penting. Oleh karena itu saya rasa memang perlu dukungan pemerintah untuk kemandirian dan juga terbentuknya ekosistem industri alat kesehatan yang kuat ini ya. Dalam rangka itu khawatirnya nanti akan ada pandemi lagi yang datang, kita belum siap, repot juga gitu ya. Menambahkan juga beberapa hari menyatakan industri alat kesehatan saat ini disebutnya sebagai masih infant industry. Karena kita mungkin baru bertumbuh kira-kira sejak 5 tahun lalu, sejak COVID ya. Karena itu, mengapa disebut infant kan bayi ya, otomatis bayi itu kan perlu penanganan khusus, dukungan khusus, harus ada sesuatu perlakuan khusus. Jangan masih bayi sudah harus bertanding dengan level olimpiade di kancah internasional, kan repot, masih kalah duluan gitu ya. Itu harusnya sebenarnya dikonfirmasi dulu sih ya, tapi memang itu yang menjadi kekhawatiran kita ya. Karena memang kami ikuti berita pada saat awalnya Indonesia, waktu itu 40 ya, 32 itu adalah hitung-hitungan memang ada defisit transaksi, ditambahkan beberapa persen itu adalah satu kesulitan importasi sekian persen di klarifikasi, lalu
masalah sertifikasi TKD juga sekian persen. Lalu ada lagi sertifikasi halal, itu juga masuk ke sana. Jadi ada 3 hal yang non tarif yang dikuantifikasi. Nah ini yang saya katakan, ini tentu kalau isu ini diisolasi dengan Amerika tentu tidak terlalu besar dampaknya. Tetapi ya kita bisa bilang tidak terlalu besar dampaknya. Tetapi kalau ini menjadi presiden, menjadi baik. Nanti kalau ini menjadi presiden untuk menjadi ruang negosiasi negara-negara lain seperti dari China utamanya yang sangat besar, ini tentu sangat mengancam industri dalam negeri, otomatis nanti multiplier efeknya akan berdampak.